Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo siswa-siswi kelas 7. Hari ini kita bertemu kembali ya dengan Pak Irham. Di sini kita masuk bab 2, pertemuan yang kedua. Kemarin kita sudah mempelajari tentang pertemuan 1 ya, tentang algoritma. Masih berpikir komputasional. Hari ini kita bab 2 pertemuan 2, kita mempelajari tentang optimal penjadwalan. Optimal itu apa sih, Pak? Optimal adalah suatu proses untuk mencapai hasil yang ideal dengan berpikir komputasional. Di sini kita mempelajari tentang itu ya. Nanti ada 3 permasalahan. Nanti Pak Irham jelaskan seperti itu ya. Oke. Optimasi penjadwalan. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita perlu mengatur jadwal untuk berbagai kegiatan. Misalnya, dari pukul 7 sampai pukul 12 kalian bersekolah mengikuti daring. Ya. Setelah sekolah ada beberapa kegiatan yang bisa kita ikuti. Misalnya mengerjakan PR, belajar musik, belajar memasak, bermain bersama teman dan lainnya. Dengan demikian, kita harus bisa memilih kegiatan mana yang akan kita lakukan pada hari tertentu. Dan tentunya kita perlu juga mengatur jadwal agar kegiatan-kegiatan tersebut tidak bertabrakan waktunya. Dalam rangkaian pekerjaan, terkadang ditemukan ada 2 atau lebih pekerjaan yang dapat dilakukan secara paralel. Misalnya, ketika kalian mengerjakan PR, ibu meminta bantuan kalian untuk mendidihkan air yang berada pada suatu panci besar. Kalian akan dapat menyalakan kompor dan menaruh panci berisi air di atas kompor tersebut. Tentunya kalian tidak perlu menunggu air tersebut sampai mendidih ya. Terlebih dahulu baru mulai mengerjakan PR. Kalian bisa mengerjakan PR selagi menunggu air mendidih tersebut mendidih ya. Ingat, jangan keasikan mengerjakan PR sampai air habis karena terlalu lama. Nah, aktivitas BK strip K7 strip 03 U. Soal pertama yaitu adalah mengisi ember. Bubu diminta oleh ayahnya untuk mengisi penuh 3 buah ember dengan air. Di rumah Bubu hanya terdapat 2 pancuran air yang dapat digunakan untuk mengisi ember-ember tersebut. Untuk memenuhi 1 ember dengan air diperlukan waktu 1 jam. Berarti 1 ember itu mengisi airnya perlu waktu 1 jam. Berarti kalau setengahnya berarti 30 menit. Pengisian air pada setiap ember dapat dibagi menjadi beberapa tahap. Berarti kita gunakan tahap-tahap tertentu. Misalkan saja 30 menit setengah ember, 30 menit sampai penuh. Tantangan.
Berapakah waktu tersingkat yang diperlukan oleh Bobo untuk mengisi penuh ketiga ember tersebut? Jawaban kalian adalah beberapa jam, menit gitu ya. Pilihannya adalah 30 menit A, B 1 jam, C 1 jam 30 menit, D 2 jam. Nah, ini penjelasannya. Proses pengisian ember terbagi menjadi 3 tahap. Tahap terdiri atas 30 menit. Tahap pertama adalah ember setengah dalam keadaan kosong. Tahap kedua terisi air, itu setengah. Tahap ketiga proses pengisian air, setengah juga. Nah, siklusnya gini. 30 menit pertama berarti kan setengah bagian ya. Ember pertama itu 30 menit pertama itu proses pengisian sampai terisi setengah bagian. Ember kedua juga proses pengisian ember kedua. Terus ember ketiga itu masih kosong setengah ya. Kemudian 30 menit kedua ember pertama itu diisi proses pengisian air sampai penuh. Terus ember ketiga proses pengisiannya setengah bagian ember. 30 menit ketiga ember 1 sudah penuh, ember kedua proses pengisian sampai penuh, ember ketiga proses pengisian sampai penuh. Sehingga ember 1, ember 2, ember 3 dalam waktu 1,5 jam itu sudah penuh semua. Berarti jawabannya adalah 1 jam 30 menit. Nah, ini informatika ya. Soal ini menampilkan masalah optimasi penjadwalan. Penjadwalan digunakan untuk bidang informasi, informatika. Ketika beberapa pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat karena pekerjaan tersebut dibagi ke beberapa CPU komputer untuk melakukan proses. Kita memilih CPU mana yang akan mengerjakan tugas tertentu dan kita dapat menentukan durasi pekerjaannya. Terdapat banyak algoritma penjadwalan. Salah satu algoritma termudah adalah first come first serve. Pekerjaan yang datang terlebih dahulu dikerjakan terlebih dahulu. Dalam persoalan pengisian ember ini bisa saja kita mengisi ember 1 dan 2 hingga penuh. Lalu dilanjutkan dengan pengisian ember ketiga. Namun solusi tersebut bukanlah solusi yang optimal. Kita perlu memecahkan pekerjaan menjadi beberapa pekerjaan. Penting untuk memilih dengan seksama cara untuk mengatur penugasan agar tercapai optimasi hasil yang ideal. Lanjut ke persoalan yang kedua. Soal 2. Rencana main bola. Para murid bebas merencanakan main bola di luar. Ada beberapa pertimbangan untuk main bola di luar. Mereka bisa bermain bola di luar jika yang pertama,
Hari cerah. 2. Kecepatan angin kurang dari 20 km per jam. 3. Lapangan bola sedang tidak dipakai kelas lain. Kita harus mengetahui asumsinya. Ramalan cuaca minggu depan adalah Senin cerah ya. Cuaca Senin cerah. Selasa hujan. Kita pakai payung itu ya. Rabu juga hujan. Kamis cerah. Jumat cerah. Kecepatan angin Senin itu 5 km per jam. Selasa 20 km per jam. Rabu 13 km per jam. Kamis 7 km per jam. Jumat 40 km per jam. Sedangkan jadwal pemakaian bola itu kelasnya Pak Burhan itu hari Senin. Selasa kosong, Rabu kosong, Kamis kosong, Jumat kosong. Pertanyaannya, pada hari apakah murid-murid dapat bermain bola di luar ya? Di luar. Yuk kita melihat ya penjelasannya. Kita harus tahu asumsinya. Hari cerah, kecepatan angin kurang dari 20 km per jam, berarti maksimal itu 20 km per jam ya. Kalau lebih itu tidak bisa. Tadi cuaca Senin cerah, Selasa hujan, Rabu hujan, Kamis cerah, Jumat cerah. Kecepatan angin 5 km per jam, 20 km per jam, 13 km per jam, 7 km per jam, 40 km per jam. Kelasnya tadi cuma hari Senin, Pak Burhan. Kita dalam menyelesaikannya, kita perlu analisis tabel. Kita membuat tabel. Sebelah itu kita tulis cuaca angin kelas. Atasnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kita analisis per cuaca dulu. Pada cuaca dulu. Hari Senin cerah, berarti bisa centang. Selasa hujan, tidak bisa digunakan. Rabu hujan, tidak bisa digunakan. Kamis cerah. Jumat juga cerah, bisa digunakan. Terus anginnya tidak boleh dari 20 km per jam. Berarti Senin bisa ya. Selasa 24 km tidak bisa. Rabu 13 km per jam bisa. Centang berarti. Kamis dicentang 7 km per jam bisa. Jumat 40 km per jam tidak bisa. Terus kemudian kelasnya hanya digunakan Senin, berarti tidak bisa Senin ya. Berarti Selasa bisa, Rabu bisa, Kamis bisa, Jumat bisa. Dari ketiga itu berdasarkan cuaca angin kelas yang bisa centangannya tiga-tiganya itu cuma hari Kamis. Hari Kamis ya. Berarti itu salah ya. Jadi pada hari Kamis bukan Jumat, itu salah ketik. Murid-murid dapat bermain bola. Berarti hari Kamis bukan Jumat ya, maaf, itu salah ketik. Lanjut.
Soal ketiga, tempat parkir yang terisi. Soalnya, terdapatkan 12 tempat untuk parkir mobil di area parkir. Setiap tempat diberi nomor. Nomornya 12, 13, 14, 15, 16, 17 itu paling atas. Bawahnya 18, 19, 20, 21, 22, 23. Berarti ada 14 nomor. Gambar di bawah ini menunjukkan area parkir pada hari Senin. Area pada hari Senin di situ yang terisi adalah 12. Terus 14, terus 17. Kemudian 20, terakhir 22. Itu hari Senin. Kondisi pada hari Selasa, area parkir itu terisi nomor 12, 15, kemudian 21, 22, 23. Mobil pada area parkiran pada hari Senin dan maupun Selasa pasti ada yang double, itu enggak masalah. Tantangan, berapa banyak tempat parkir yang tidak pernah terisi pada hari Senin dan Selasa? Berarti kosong dalam hari Senin dan Selasa, kosong ya. Penjelasannya, kita lihat penjelasannya. Jawaban, tempatkan mobil dari kedua hari di area parkir secara bersamaan. Setelah itu, menghitung banyaknya tempat yang kosong. Kosong ya. Ternyata terdapat 4 tempat kosong. 4 tempat kosong pada hari Senin dan Selasa. Nomor berapa saja? 12 Senin dan Selasa terisi. 13 Senin Selasa tidak terisi. 14 terisi hari Senin. 15 terisi hari Selasa. 16 tidak terisi. 17 terisi hari Senin. 18 tidak terisi, 19 tidak terisi, 20 terisi hari Senin, 21 terisi hari Selasa, 22 terisi hari Senin dan Selasa, berarti double. Hari 23 hari Selasa terisi ya. Berarti yang tidak terisi adalah 4 tempat. Yaitu apa saja? 13, 16, 18, 19. Ya, seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk bab 2, pertemuan 2, berpikir komputasional tentang optimalisasi penjadwalan. Semoga hari ini paham. Bila ada pertanyaan silahkan bertanya di grup ya, di grup informatika. Nanti Pak Irham jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Langsung saja saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.